sesuai dengan agenda kita pada malam kali ini, hari ini kita ada talk show bersama Bapak Budiono Tantra Yoga dengan tema menjinakkan macan ganas di tahun 2022. Tapi pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan Kyonghi dulu kepada Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga kepada Pak Budi, Kyonghi, Kung Sifat Chai. Ini jadi kita masih dalam suasana Imlek ya, karena yang saya pelajari dari senior-senior katanya kalau belum cap gome masih boleh ngomong Kyonghi. Oke, baik, karena sudah bersama kita Bapak Budiono Tantra Yoga atau Suhutan, mungkin langsung saja Pak Budi, bagaimana kira-kira gambaran umum tahun macan ini? Oke, terima kasih Saudara Calvin. Buat para umat sekalian yang ikut menghadiri acara talk show dalam Zoom ini, saya ucapkan juga Namo Buddhaya, Sotihotu. Dan betul tadi yang Saudara Garvin bilang, kita masih dalam suasana Imlek, masih dalam suasana Tahun Baru Imlek, Sinjia. Saya juga akan mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek, Sin Nen Kuai Le, Sen Ti Chen Kang, Wan Serui, Cia Ping An, ya, buat kita sekalian. Selamat memasuki tahun baru dengan penuh kebahagiaan, badan sehat, segala urusan bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan rumah tangga damai harmonis. Sesuai dengan tema yang sudah dipilih pada malam hari ini, dan atas inisiatif panitia juga dari Wihara Dhamma Sukha yang merubah ya tema ceramah dirubah jadi tema talk show. Jadi saya menyesuaikan diri ya untuk pakai baju Imlek aja, nggak pakai baju promo seperti biasa. Kita sudah memasuki pas pergantian show hari ini. Karena selalu saya ingatkan, pergantian show itu tidak terjadi di saat tibanya tahun baru Imlek. Ciague Ceit itu tidak berkaitan dengan pergantian show. Pergantian show selalu tibanya di saat masuk titik awal musim semi yang dinama Lipchun atau Lipchun. Tahun ini Lipchunnya jatuh 4 Februari ya kemarin. Itu sekitar jam 4 pagi. Jadi kalau kemarin tanggal 3 ada bayi lahir, dia masih show kerbau. Ya. Kalau yang sudah lahir kemarin tanggal 4 Februari, tepatnya jam 4.51 detik, nah baru masuk macan. Jadi sekarang kita udah berada di tahun macan. Ya, jadi udah mulai masuk hari kedua setelah kemarin tibanya Lipchun. Macan tahun ini adalah macan yang melintas hutan. Makanya saya sebut macan ganas. Jadi kalau macan sampai melintas, artinya macan sampai keluar hutan. Berarti macan di dalam hutan itu udah kekurangan makanan. Sampai harus keluar, pindah hutan atau mencari padang rumput. Ini menggambarkan apa? Bahwa tahun ini, orang-orang yang mau sukses, orang-orang yang mau meraih hasil yang bagus, harus men-setting kerja yang lebih extraordinary. Jangan yang biasa-biasa aja. Kalau yang membiasakan diri untuk kerja yang low, yang slow, kita akan kelibas, kita akan ketinggalan. Nah, bisnis yang kelibas ya atau kegempur dengan agresivitas orang-orang lain sementara kita kalah agresivitas kita, ini yang saya bilang macan jadi ganas. Bisa membuat banyak orang yang bisa semakin terpuruk. Tapi bagi yang gigih, ulet, punya semangat pembaharuan, potensi untuk meraih berkah keberuntungan yang semakin bagus itu termungkinkan terjadi di tahun ini. Macan dari hutan keluar mungkin mau masuk ke padang rumput. Artinya apa? Macan aja pun siap melakukan sebuah perubahan. Kita pun ya harus bisa mengikuti perkembangan situasi berkaitan dengan suasana yang masih pandemi, di mana saat ini juga Omikron juga semakin naik lagi. Work from home mungkin masih jalan, ya jaga jarak juga mungkin masih harus berjalan, keterbatasan kegiatan-kegiatan tatap muka juga masih harus berjalan. Lalu bagaimana dengan bisnis? Ya, bisnis juga harus bisa terus berjalan. Makanya mereka-mereka yang punya kemampuan untuk melakukan satu perubahan dari bisnis konvensional menuju ke bisnis online, nah ini yang akan meraih bintang keberuntungan yang sangat bagus di tahun ini. Hal lain, kenapa saya sebut macan ganas? Ya nanti detailnya kita mungkin akan lanjut dalam tanya jawab supaya lebih enak. Karena tahun ini elemen langitnya itu ada unsur air, airnya besar. Makanya banyak orang bilang macan air. Buku-buku semua ya, TV juga selalu bilang macan air.
Tapi di elemen buminya ada unsur kayu yang juga sangat kuat. Nah, elemen langit dan elemen bumi dua elemen yang selalu berinteraksi. Sama seperti halnya kita rasakan langit dan bumi tidak pernah tidak berinteraksi. Ya, kita hidup di langit dan bumi yang penuh dengan interaksi setiap hari. Begitu juga elemen, ada elemen interaksi elemen langit dan elemen bumi, dan dia menghasilkan satu formasi elemen baru. Ada hitungan yang cukup kejelimet di sini. Nah, formasinya itu munculnya elemen emas. Jadi macan sekarang kalau kita ambil komponen yang lengkap harus disebutnya macan emas, bukan macan air. Karena macan air cuma merujuk pada elemen langitnya toh. Jadi ada komposisi air, kayu, logam. Airnya kuat, kayunya kuat. Berarti kayu menjadi sangat basah dan ada unsur besi yang juga kuat. Apa yang terjadi dengan elemen yang dua? Karena ada 5 elemen. Cinmu, suai hotu. Logam, kayu, air, api, tanah. Sekarang air lagi kuat, kayu lagi kuat, logam lagi kuat. Yang akan melemah apa? Tanah dan api. Yang namanya tanah tuh bumi, tempat pohon tumbuh. Kalau air banyak, buminya lemah, tanahnya erosi, pohon tumbang. Ya, bisa jadi ada hal-hal yang bertumbangan. Terus ditambah lagi logam akan membuat api makin nggak bisa nyala. Api itu opportunity, peluang, kesempatan bagus. Ya, atau katakanlah hal-hal yang semula menggembirakan, semula menjanjikan, kalau salah manage, salah kendali, bisa juga api jadi padam. Artinya juga bisa ada gelora bisnis yang bergeliat, tapi akhirnya mengalami keterpurukan. Ini yang saya maksud sebagai macan ganas. Sehingga langkah-langkah antisipatif sangat kita butuhkan di tahun ini. Nah, saya pikir pembukaan saya cukup ini aja dulu, karena kita acaranya talk show, biar tanya jawabnya akan lebih masuk nanti untuk penjelasan-penjelasan yang lebih teknis. Begitu, Saudara Karvin. Terima kasih Pak Budi untuk penyampaian singkatnya ya, secara garis besar tentang tahun macan ini. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu dan teman-teman, ini saya barusan mendapat kabar bahwa Zoom meeting kita sudah penuh ini Pak Budi. Wah, dapat kapasitas 100 ya? Kapasitas 100 sudah penuh, antusias dari awal mulai aja udah hampir penuh. Sekarang sudah penuh, jadi Bapak Ibu teman-teman, mungkin kalau ada rekannya, ada saudaranya yang mau ikutan acara ini tapi nggak bisa masuk ke Zoom, bisa lewat Facebook Live. Ya, lewat Facebook Live, lewat Instagram Live di Dharma Suka, nah itu bisa ditonton lewat sana. Ya, kita lanjut kembali ke topik ya Pak Budi ya. Ya. Tadi Pak Budi, sebenarnya saya udah pengen nanya, ini sebenarnya macan air atau macan emas? Karena kalau saya sebelum sesi hari ini kan saya ada nonton di TV juga tuh ya, awal tahun gimana banyak yang bilang macan air. Tapi tadi udah dijelasin ternyata, jadi saya nggak nanya itu. Mungkin pertanyaan yang paling umum dulu kali Pak Budi. Ya. Orang-orang kalau ngomongin awal tahun, terutama awal tahun Imlek, pertanyaannya adalah bagaimana sih peruntungan di tahun ini? Bisnis apa yang mungkin bisa dipertimbangkan dan bisnis apa yang mungkin bisa dijauhi? Seperti itu Pak Budi. Seperti yang saya bilang, sektor yang lemah di tahun ini ada di sektor tanah dan sektor api. Jadi dua bisnis ini juga termasuk yang akan berat dijalanin di tahun ini. Bisnis tanah itu termasuk pertanian. Walaupun menjanjikan, ya bisa menghasilkan janji-janji panen yang menjanjikan, tapi bisa pada waktunya gagal panen. Karena bisa ada serangan hama, bisa juga kena musibah bencana alam. Ya, bencana alam yang akan mewarnai kehidupan kita di tahun 2022 ini adalah gempa bumi, tanah ambles, ya, pohon-pohon yang tumbang, gedung yang roboh, jembatan yang putus, sama banyak musibah kecelakaan transportasi yang cukup tragis. Nah, transportasi terganggu juga bisa menghambat jalur distribusi ekonomi tentunya. Nah, bisnis tanah antara lain pertanian. Ya, hati-hati juga bisa ada hal-hal yang membuat sesuatu yang udah menjanjikan bakal panen bagus, pas waktunya bisa gagal panen. Lalu yang kedua yang berat adalah otomotif. Ya, logam tuh api itu bukan otomotif. Otomotif juga berat karena ada benturan logam sama kayu. Tapi yang paling berat adalah bisnis api, itu adalah restoran, garment, termasuk bidang jasa, ya. Jadi agak butuh tantangan yang lebih ekstra, ya, dengan dua sektor bisnis ini. Yang bagus ya kayu, ya, logam agak berat karena ada benturan antara logam dengan kayu di sini. Tapi kalau kayu bagus karena sedang dapat air, sedang dapat kayu, dia lagi tumbuh. Kalau kayu itu salah satunya bisnis farmasi, obat-obatan, ya, suplemen, minuman kesehatan, makanan kesehatan, itu yang akan semakin menggeliat bagus di tahun ini. Itu secara garis umum. Oke, jadi secara garis umum tadi Pak Budi mengatakan dua sektor ya yang mungkin banyak tantangannya adalah sektor tanah dan api, yaitu di pertanian
di restoran, garment, dan jasa. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Budi. Ya. Kan tentu dari Bapak Ibu yang ikut acara talk show ini, beberapa pasti bisnisnya di bidang itu ya Pak Budi. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk misalnya meminimalisasi mungkin dampak negatifnya? Mungkin itu Pak Budi. Gini, kayu basah, ya, air di atas, kayu di bawah, ya, air di langit, kayu di bumi, artinya kan kayu basah. Nah, kalau kayu basah itu disodorin ke api, apinya bukan jadi nyala. Resiko api jadi padam. Nah, supaya api nggak padam dengan kayu yang basah, ya, apinya harus gede. Kalau apinya gede, dikasih kayu basah pun tetap jadi bahan bakar. Artinya apa? Orang yang berbisnis di api tetap bisa eksis, tetap bisa survive. Nah, bagaimana ngegedein api? Nah, itu yang harus disiasatin. Api kan ceria, gembira, optimis, ya, antusias. Nah, semangat untuk selalu ceria, semangat untuk selalu optimis, semangat untuk selalu bergairah menjalankan kita punya roda usaha. Ini yang penting, karena kalau api redup itu jadinya apa? Gampang putus asa, cepat frustasi, terus kehilangan daya fighter kita. Nah, itu yang harus dilawan. Karena sekali kita melemah, sekali semangat kita mengendor, terlibas beneran nanti tuh di sektor bisnis kita. Sama api itu cirinya apa? Kreatif. Ya, banyak ide, banyak gagasan-gagasan inovasi yang bagus. Nah, pemain di bisnis api, di sektor api ini, termasuk jasa, rumah makan, restoran, harus pintar-pintar membangun satu kreasi-kreasi. Entah itu kreasi menu yang semakin variatif, ya, kreasi membuat campaign bonus dan sebagainya. Termasuk kalau jasa, bagaimana memberikan servis layanan yang semakin menggiurkan dan sebagainya. Nah, itu tantangan-tantangan ini yang membuat api kita semakin kecil. Dan itu yang harus dimunculkan. Oke, jadi kembali juga ke soft skill ya, dalam artian kreativitas, semangatnya gitu ya. Jadi walaupun tahun macannya macan air, tapi bukan berarti apinya kita biarkan redup. Macan emas. Macan emas. Ini masih kepengaruh sama tontonan sebelumnya ini Pak Budi, mohon maaf. Jadi walaupun tadi api itu banyak tantangannya, tapi bukan berarti apinya dibiarkan redup, tapi justru dipacu untuk tetap menyala ya melalui kreativitas. Kalau dia menyala, apinya gede, nggak takut sama kayu basah. Artinya bisnis itu bisa survive, malah bisa juga booming. Iya, betul juga. Jadi dia walaupun basah tetap lebih kuat. Jadi mungkin ya tadi sesuai kata Pak Budi ya, promo-promo tertentu, bundling-bundlingnya ya, apalagi restoran. Ini dengan adanya GrabFood atau GoFood mungkin akan lebih kebantu ya. Ini nampaknya Pak Budi mau menambahkan sesuatu nih. Iya, jadi tadi kan kita baru lihat sektor apinya ya. Sekarang kalau bisnis yang sektor tanah ini kan lemah ya. Pertanyaan Anda tadi kan dua bisnis ini bagaimana kita siasat ini. Tanah yang subur, ya, tanah yang dapat api yang bagus. Tanah yang nggak dapat api itu menjadi tanah yang nggak subur. Sama, jadi dengan apinya gede itu pun sebenarnya bisa mengangkat bisnis tanah itu. Tanah nggak cuma pertanian sebenarnya. Orang yang bermain dengan dunia keramik, ya itu juga tanah. Orang yang bermain dengan hasil bumi, ya bukan cuma hasil pertanian, itu juga tanah. Tapi dituntut juga skill api yang gede di sini. Bagaimana mengolah hasil bumi, mengolah hasil pertanian, ya dengan trik-trik promosi, dengan trik-trik campaign bonus yang bagus, dengan mungkin inovasi terobosan yang lain. Contohnya ya, mungkin orang jual hasil bumi di kebun buah misalnya. Kebun buahnya itu yang daya tariknya, karena kayu kan lagi bagus tahun ini. Nah, bagaimana mengundang orang ke kebun buah, bisa metik buah, bisa metik sayur, ya, dikombinasikan. Nah, itu kan bisa mengangkat hasil pertanian. Jadi harus disetting juga ke ranah pariwisata. Pariwisata tuh kayu dan api. Jadi bagaimana bisnis-bisnis yang berhubungan dengan lahan, dengan tanah itu di-create bisa jadi objek pariwisata. Orang datang tujuannya mau mungkin ke kebun stroberi, tapi di situ ada kebun sayur yang orang juga bisa beli sayur mayur langsung di situ. Nah, itu sekali lagi trik ya, bagaimana memainkan bisnis yang lesu itu jadi kebantu sama unsur kayu yang lagi bagus. Unsur kayu itu salah satunya pariwisata, termasuk pariwisata alam. Oke, jadi nggak cuma sebenarnya kalau saya lihat ini berarti artinya nggak cuma jualan barang, tapi juga jualan pengalaman ya Pak Budi ya. Jualan ide. Jualan ide. Ya. Jadi perkebunan karena tanah misalnya seperti tapi bisa dibanding misalnya nggak cuma jualan hasil panennya, tapi jualan pengalamannya ya. Betul. Mungkin bisa dititipin langsung bareng keluarga. Oke, jadi termasuk restoran yang kalau punya lahan gede dia bikin trik ya, restorannya bisa metik buah apa gitu. Langsung diolah di tempat misalnya. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, lagi-lagi kreativitas kita dituntut, keuletan kita dituntut di tahun macan yang masih. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, karena ini formatnya talk show mungkin udah banyak yang bertanya nih. Mungkin. Kenapa kami tidak membuat acara ini formatnya menjadi talk show? Karena berkaca dari tahun lalu itu
pertanyaan yang masuk banyak sekali. Pertanyaan masuk banyak sekali dan waktunya kurang. Ini Jadi- talk show saya yang kedua ya. Benar, talk show Pak Budi yang kedua nih di Dharma Suka. Jadi berkaca dari tahun lalu itu yang mau nanya banyak banget tapi waktunya kurang, sehingga akhirnya tahun ini balik lagi ke talk show biar waktu tanya jawabnya lebih banyak. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung nanti mengetikkan pertanyaannya, bisa kirim langsung ke akun saya ada di sana. Nanti saya akan bacakan. Nah, ini kebetulan saya juga pantau terus nih pertanyaan yang masuk melalui ponsel saya. Nanti yang masuk akan saya tanyakan langsung kepada Pak Budi. Nah, sambil menunggu pertanyaan masuk Pak Budi, mungkin Saudara lanjut Gavin? ya dari sektor bisnis nih. Tadi Pak Budi udah menyampaikan bahwa bisnis yang mungkin ada tantangannya yaitu yang berunsur tanah dan api. Tapi lagi-lagi walaupun itu tanda kutip yang mungkin tertantang, tapi justru apinya tetap dinyalakan ya dengan cara kreativitas. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Budi. Ini kan terkait bisnis. Kalau gitu sekarang ngomonginnya show Pak Budi. Iya. Biasanya orang juga nanya nih, yang show apa yang mungkin lebih hoki. Mungkin ini bisa dijelaskan Pak Budi. Oke, baik. Selalu setiap pergantian show ada yang berpotensi bagus, ada yang berpotensi kurang bagus. Yang berpotensi nggak bagus tuh yang selalu berlabel ciong. Tapi sebenarnya yang ciong tuh setiap tahun cuma satu. Tapi sering orang sebut ciong seakan-akan ada 4, ada 5. Masing-masing show punya title ya, punya status yang berbeda-beda. Nah kalau di tahun macan, ciong sama macan yang secara siklus show selisih 6 tahun. Itu show monyet. Jadi yang ciong itu sebenarnya cuma show monyet, yang lain disebutnya bukan ciong. Ya contohnya ya, show macan itu sendiri, macan ketemu macan, tapi orang sering bilang ciong, tapi sebenarnya itu bukan ciong, tapi kenanya tai sui. Kalau ciong disebutnya suepo, suepo itu usia pecah. Ya, kalau tai sui usia naas, sama-sama sih usianya nggak bagus, hanya kesehatan bermasalah. Tapi istilahnya nggak bisa dibilang semua ciong. Terus kemudian kita masuk ke show kerbau. Ya. Show kerbau karena bintangnya bintang tayang, hawa matahari. Jadi banyak hal-hal yang bagus, menjanjikan, yang membuat semangatnya bergelora, bergairah, itu juga akan dirasakan oleh orang show kerbau. Setelah tahun kemarin dia berat karena kena tai sui. Terus kena masuk show tikus. Ya, show tikus tuh kena bintangnya bintang berkabung, ya bintang berduka. Tapi itu nggak bisa kita bilang ciong, beda komposisinya. Lalu show babi. Kena bintang tahin ya, kena bintang hawa rembulan atau gampang kena energi negatif. Ya kemudian show anjing ya kena 5 setan. Show ayam kena sifu kartu mati. Show monyet tadi kena ciong. Terus show kambing kena bintang bagus ya, lungte atau leongtek ya, ada berkah naga. Show kuda kena macan putih. Nah ini macan putih juga nggak bagus karena korelasinya juga bisa ada hal-hal yang nggak bagus buat kesehatan maupun hal-hal yang bahaya. Nah sering orang bilang juga disebut ciong macan putih. Gitu. Ya macan putih ya macan putih, ciong ya ciong. Nah terus ya ular lagi kena bintang hoktek atau lagi kena bintang fute ya, bintang di mana hokinya lagi berkembang masuk. Kemudian show naga lagi kena anjing langit. Show kelinci lagi kena bintang biang penyakit. Nah itu siklus 12 show yang akan terjadi di tahun macan. Oke, baik. Nah, pembahasan tentang show ini ternyata langsung memancing banyak pertanyaan, Pak Budi. Ini pas Pak Budi jelasin, saya sambil lihat-lihat, oh udah rame nih. Mungkin satu persatu saya bacakan ya, Pak Budi. Silakan. Pertanyaan pertama langsung dari, ini pertanyaan pertama dari Sylvia. Ingin bertanya, Pak Budi, ada info bahwa kita harus gesit di tahun macan ini. Tapi kalau show-nya ciong gimana? Gesitnya wajib, karena tadi saya bilang kita harus kreatif, inovasi, termasuk nggak boleh macan keluar hutan, artinya kita juga harus lebih gigih, harus lebih giat. Dan gesit menangkap peluang itu juga diperlukan. Tapi kalau lagi ciong gimana? Ciong belum tentu menghantam ke bintang peruntungan. Orang ciong bisa aja hoki rezeki bagus, tapi orang ciong yang harus dijaga masalah kesehatan. Jadi berbisnis harus tetap semangat, harus tetap bergairah, tapi jangan forsir karena kesehatan lagi jelek. Kalau terlalu diforsir nanti kesehatan ngedrop. Hoki dapat tapi penyakit juga dapat kambingnya. Jadi pintar-pintar mengatur ya waktu istirahat, makan sehat, ya pola istirahatnya harus bagus. Jangan diforsir karena diforsir bisa ada dampak semakin berat buat kesehatan bagi yang ciong, terutama bagi yang tadi saya sebutin bintang-bintangnya jelek. Oke, jadi tetap kata kuncinya gesit, tapi bagi yang ciong lebih diperhatikan juga kesehatannya ya Pak Budi ya. Jangan diforsir. Jangan diforsir. Nah ini untuk yang tadi bertanya tentang ciong. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Budi, ini ada pertanyaan Namo Buddhaya. Kalau tadi kan Pak Budi sebenarnya udah jelasin tentang monyet ya, Iya. monyet. Cuma ini lebih spesifik lagi. Kalau monyet logam tahun ini bagaimana peruntungannya? Lalu pekerjaan dan kesehatan bagaimana? Harusnya sebut tahunnya ya, tahun berapa monyetnya. Karena pengertian monyet logam ini bisa bias. Kan tadi saya bilang ada unsur langit, unsur manusia, unsur perubahan. Kebanyakan mereka kan mengacu ke unsur langit. Karena yang dibaca di buku itu, ya kalau monyet logam, ya kalau kita mengacu unsur langit,
itu berarti monyet tahun 80. Padahal monyet tahun 80 bukan monyet logam. Itu cuma langitnya logam. Unsur perubahannya, ya, dia adalah monyet kayu. Nah, kita ngebahas logam sama ngebahas kayu kan dua hal yang sangat berbeda. Jadi pendekatannya mau yang kemana nih? Saya kan juga bias, dia menyebut tuh monyet logamnya yang di atas apa yang udah perubahan. Contohnya, kalau saya asumsikan dia monyet logam yang memang kita bahas sebagai elemen perubahan, berarti kan kalau kena api jelek. Ya, monyet kayu kalau kena api juga jelek. Tapi logam sama kayu, kalau kayu dikasih air bagus, pohon kasih air tumbuh. Tapi kalau logam dikasih air tekor, ibarat keran keluar air, ya, jadi subsidi. Karatan juga ya Pak. Iya, nah jadi yang paling bagus, ya, terlepas dari itu tahun berapa, antara mau kayu atau mau logam dikasih tanah. Nah, dua-duanya bagus. Tanah menghasilkan mineral, tanah juga bisa membuat pohon tumbuh. Nah, tanah itu apa? Tanah itu sabar, ya, penuh pertimbangan, segala sesuatunya dipikir dengan tenang, diolah baru ngambil keputusan. Nah, itu kalau tanah cirinya begitu, tidak gerasa gerusuk. Oke, baik. Jadi kalau saya sambungkan nih dengan jawaban Pak Budi yang sebelumnya kan kalau kera secara umum kurang baik ya tadi ya Pak Budi ada menyampaikan. Nah, kalau ini ada pertanyaan lebih detailnya kera logam atau monyet logam. Nah, ini Pak Budi udah menambahkan lagi unsur tanahnya dimainkan, yaitu selain kerja keras juga sabar, perhitungan perhitungan dalam arti dalam melangkah jangan gerasa gerusuk. Ya, ada kesabaran di dalamnya. Nah, ini juga sebenarnya menarik sih Pak Budi tentang tadi monyet logam ya. Karena ternyata hitungannya enggak ya kayak seperti saya tadi macan air. Saya sebelum datang kan belajar dulu nih Pak Budi. Jangan sampai Pak Budi ngomong saya ngeblank. Saya belajarnya malah macan air dan ternyata macan emas ya. Nah, ini mungkin bagi yang mau bertanya nanti mungkin lebih enak sebut tahun kali ya Pak Budi ya. Tahunnya tahun berapa? Ya, saya langsung bisa hitung dia sioalnya unsur apa. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu yang nanya ini atau nanti mau nanya juga kalau mau spesifik mungkin tahunnya kali ya. Kalau sebut elemen takutnya perhitungannya berbeda gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya masih tentang ciong Pak Budi. Ya. Apakah sio yang ciong harus gesit juga kah? Tapi sebenarnya tadi udah terjawab ini ya, tetap sama. gesit Bapak Ibu ya, sama. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan lagi, Malam Sultan. Ya. Jika mau buka bisnis online pada tahun ini, apakah perlu melihat hari baik? Terima kasih. Kalau bisnis online sebenarnya nggak terlalu signifikan dengan hari baik, karena itu kan nggak berhubungan dengan fisik. Tapi kalau bisnis yang membuat kita datang ke kantor, buka pintu kantor, ya itu memang harus cari hari baik. Kalau online kan bisa dari kamar, bisa dari mana, ya jadi nggak terlalu spesifik. Tapi kalau mau cari hari baik lebih bagus lagi, supaya benar-benar launchingnya di momen yang bagus. Tapi kalau bisnisnya offline, toko harus buka pintu toko, itu harus cari hari. Jadi cari hari baik itu lebih signifikan perannya kalau bisnisnya fisik ya Pak Budi ya? Iya, sama arah. Cari hari itu harus jelas arahnya. Oke. Kalau online kita nggak tahu dia duduknya menghadap mana kan, berarti ya, arah diabaikan. Tapi kalau fisik itu harus tahu tempat usahanya tuh menghadap kemana. Dari pintunya misalnya ya? Iya, nah dari tahu arahnya baru bisa dihitung hari baiknya ada di mana. Oke, baik misalnya nih Pak Budi, ini sekadar pertanyaan ya, karena ngomongin arah. Misal kalau yang menghadap arah utara Pak Budi, itu maksudnya gimana tuh perhitungannya? Nah, arah utara, arah selatan tahun ini di tahun macan itu arah yang kena sat arah. Oke. Kena sat arah apanya? Arahnya lagi kena ciong. Ciong arah lebih berat dari ciong ora. Jadi kalau tadi ciong monyet udah kena ciong, terus dia punya tempat usaha arahnya utara, direnovasi di tahun macan, itu 2 kali berat. Oke. Jadi semua arah utara selatan dihindari di tahun macan ini melakukan perubahan renovasi apapun. Termasuk membuka bisnis baru atau pindah rumah ke lokasi yang menghadap utara atau menghadap selatan. Itu akan nggak bagus tahun ini. Oke. Jadi yang bisa diutak-utik buat pindah bisnis baru arah timur barat di tahun ini. Oke, jadi justru tahun ini utara selatan dihindari dulu ya renovasi atau launching. Sebaiknya gitu. Jangan diutak-utik. Jangan diutak-atik dulu. Kalau yang timur atau barat masih oke ya. Boleh, tapi juga harus cari hari yang baik. Betul. Takutnya harinya ketemu yang sat arah lagi, iya, bahaya lagi. Jadi nggak cuma lokasi ya Pak Budi, lokasi, arah gitu. Harinya juga, tanggalnya. Iya, karena hari baik memulai usaha sama juga kita membuat fondasi untuk membangun rumah. Kalau fondasinya rapuh, rumahnya gampang ambruk. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Budi. Mau tanya, kalau untuk bisnis properti bagaimana ya peruntungan di tahun macan emas ini? Terima kasih. Properti. Properti sudah mulai bergeliat ya tahun ini. Properti semakin mulai bergeliat lagi setelah tidur cukup lama. Kemarin-kemarin hanya properti yang kelas-kelas besar yang masih bisa eksis, yang kecil banyak yang nggak bisa melakukan kegiatan. Sekarang sudah mulai bergeliat. Cuma tantangannya, terus problematisnya
agak berat ya. Jadi mungkin ya itu tadi diperlukan kegigihan mental yang lebih kuat untuk tahan banting. Ya, ada resiko antusias pasarnya, ya respon pasarnya mulai bagus, ya, tapi finance pendanaannya itu yang bisa bermasalah. Jadi orangnya antusias, tapi mungkin nggak lolos dari perbankan buat backup dia. Nah ini mau nanya nih Pak Budi, kalau properti itu berarti di elemen apa itu bisnisnya Pak Budi? Kayu. Kayu ya, berarti Ya kayu dan tanah. kayu dan tanah. Oke, berarti termasuk yang tadi ya tanah dan api lemah, properti sedikit Iya, kena tapi ya. kayunya bagus. Tapi kayunya yang bagus. Iya. Oke. Oke, baik Pak Budi. Terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Budi. Udah banyak banget ini. Bebererot. Iya, saya udah scroll terus banyak banget. Pertanyaan selanjutnya. Ini Sionaga tahun 1988. Apakah bagus kalau tahun ini pindah pekerjaan, Pak Budi? Itu naga kayu. Ya, naga kayu berpotensi ya kalau umumnya dibilang tuh naga tanah ya. 88 tuh naga kayu. Berpotensi memang bisa punya karir ya, punya posisi baru di tahun ini. Jadi bukan hanya bagus pindah kerja, mungkin memang ada tawaran buat pindah kerja. Oke. Ya, karena bintang karirnya lagi terbuka. Oke, jadi secara karir memang bagus ya Pak Budi ya di tahun Untuk naga yang tadi ya. naga yang tadi ya. Lagi bagus. Jadi bukan hanya apakah pindah pekerjaan bagus, jangan-jangan malah dapat tawaran. Nggak pindah pun mungkin dapat promosi. Wah, ini yang bertanya nih kabar baik berarti. Ya, cuma kesehatannya jaga. Kan tadi dia ada nggak bagus di masalah kesehatan. Oh iya benar. Oke. Baik Pak Budi, thank you Pak Budi. Ini ada yang nanya lagi nih Pak Budi. Yang tadi monyet logam ternyata dia udah klarifikasi nih. Ya. Tahun 1980. Udah saya jawab berarti. Iya Kan berarti tadi saya udah jawab. udah kejawab ya. Ya, 80. 80. Karena udah kehitung luar kepala itu. Ini Bapak Ibu teman-teman setiap saya menyampaikan pertanyaan ke Pak Budi ini, saya lihat nih Pak Budi udah langsung tangannya ada menghitung Iya, ini. ini makanya cepat ya jawabannya Ya. ya Pak Budi ya. Komputernya ada di sini. Oke, Pak Budi pertanyaan selanjutnya. Antara Tai Sui dan Ciong, Ya, yang lebih keras yang mana ya pengaruhnya terhadap sio yang bersangkutan? Ciong. Oke. Yang siklus 6 tahun itu lebih berat. Kalau Tai Sui siklus 12 tahun sekali. Oke. Makanya apa macan ketemu macan, berarti kan dia siklus 12 Itu tahun. yang Tai Sui tadi ya. Kalau yang Ciong siklus 6 tahun, itu yang lebih berat. Oh, itu yang lebih berat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini sio monyet juga nih Pak Budi. Ya. Tapi ini yang monyet tahun 92. Seperti apa karir atau pekerjaan? Terima kasih sebelumnya. 92 itu ya monyetnya masuk hitungan monyet emas. Jadi macan emas ketemu monyet emas. Secara sio lagi Ciong, tapi secara bintang keberuntungan double emas. Oke. Ya. Jadi secara hoki lagi bagus. Asal dia bermain bisnisnya jangan yang merusak emas, jangan yang merusak logam. Misalnya dia bisnisnya api ya jadi berat. Ya harus dia bisnisnya logam juga ya, atau dia bermain bisnis yang lebih soft nggak merusak logam adalah air. Logamnya jadi bersih. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Budi nih, karena ini saya scroll nih masih banyak banget nih. Banyak banget ya. Aduh, antusias. Yang antusias banyak sekali. Ini malah udah mulai pada nyebutin tahun Pak Budi. Iya. Pertanyaannya nih, ini kalau yang ini yang nanya gimana peruntungan sio kuda yang tahun 1979? Oke. 79 ya, 79 sio kuda itu unsurnya kuda api. Nah, kalau kuda api ketemu macan emas, ya sebenarnya kalau apinya gede, emas itu batangan besi bisa diolah jadi pedang, bisa ditempa jadi pusaka. Kalau apinya gede, hokinya juga gede. Tapi kalau apinya kecil, api ketemu emas langsung meret gitu, ya. Dia gampang putus asa, gampang frustasi tahun ini. Jadi kegigihan, semangat, antusias harus gede. Peluang hoki lagi bagus, jangan malas, jangan nyantai. Nah, Harus siap kerja keras, harus siap menerima tantangan kerjaan yang mungkin ya bisa bikin stres dan sebagainya. Tapi bisa melewati siklus stresnya itu, bisa melewati siklus beratnya itu, malah dia akan mendapatkan hasil yang menggembirakan. jadi kembali lagi ke api ya Pak Budi ya. Makanya kuncinya tahun ini bagaimana bisa kuatin api sama tanah. Tapi terutamanya api, karena api akan membuat tanah jadi kuat. Benar, api yang kalau tanah ibarat kalau bikin vas gitu kan, kalau kena api jadi kokoh ya, jadi Iya. keras ya. Jadi subur juga. Kalau kena api yang bagus, tanah Iya, jadi subur. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya nih Pak Budi. Ya. Ini Namo Buddhaya, mohon izin bertanya, bagaimana seorang sio kerbau 1985 yang terkena efek berat? Misal dari sisi keuangan sudah habis-habisan di tahun lalu, di tahun kerbau. Di tahun macan emas ini pun masih habis-habisan, bahkan keuangan sudah minus. Apakah ada kiat untuk memohon atau sembahyang meminta berkah kepada dewa atau dewi tertentu di kelenteng yang dikhususkan bagi sio kerbau? Itu pertanyaannya Pak Budi. Kerbau tahun 85 itu kerbau emas, tapi emas yang tenggelam di laut. Oke. Jadi pada saat dia ketemu air besar, maka dia akan banyak masalah.
Air besar sudah muncul periodenya dari 2019, 2020 sampai 2021 kemarin. Sehingga nggak aneh kalau yang logam tenggelam di laut ini makin airnya makin banyak, makin tenggelam. Jadi kalau dia bilang udah babak belur, saya berani pertegas di sini, beratnya dia dari 2019, bukan cuma dari tahun kemarin. Makanya karena 3 tahun, jadi ya di 2021 babak belur beneran. Ya. Nah, emas ini harus diangkat dari air. Ya. Nah, yang bisa membuat air itu susut, emasnya nimbul, airnya harus diserap sama tanah yang kuat. Oke. Nah, kalau tanah itu banyak apa? Banyak mendengar. Tanah itu tempat buat penampungan, jadi makin kita banyak mendengar, banyak menyerap, ikut seminar, ikut meditasi, ikut pelatihan, ikut coaching, itu akan menambah kita wawasan yang membuat kita mungkin bisa ketemu trik-trik baru, ilmu-ilmu baru. Nah, semakin kuat kita banyak mendengar, termasuk rajin beribadah, ya ini yang membuat logamnya akan terkatrol ya, untuk terangkat menjadi lebih baik. Jadi jangan putus asa, jangan putus semangat. Tahun ini kerbau sedang kena tayang. Tayang tuh hawa matahari. Ibarat orang sakit dapat obat, ibarat orang nganggur bisa dapat kerjaan baru. Asal jangan semangat, jangan patah semangat, tetap gigih, selalu memunculkan ide-ide kreativitas yang baru, jangan terpaku sama line bisnis yang monoton, konservatif, harus berani juga melakukan katakanlah bisnis-bisnis simpel yang melalui perubahan. Bisnis yang paling simpel, nggak pakai modal gede, ya, misalnya buka dapur makanan, ya, walaupun nggak punya restoran, bikin dapur apalah, taruh di GoFood, taruh di Gosen. Nanti yang datang tukang gojek, misalnya ngelayani nasi goreng, bihun goreng, kue tiaw goreng, misalnya siput, itu juga sesuatu yang menjanjikan bagus ya buat sio kerbau. Karena apa? Dia lagi kena tayang hawa matahari. Jadi harus berani apinya digedein. Lagi-lagi gede. Tayang tuh hawa matahari. Kalau apinya gede, orang yang nganggur bisa dapat kerjaan. Ya, orang yang kemarin kehilangan job bisa dapat bisnis baru. Tapi jangan terpaku sama satu line bisnis yang monoton. Harus ada improvisasi, bisnis terobosan. Salah satunya adalah yang menggunakan GoFood, Gosen, bisa datang ke rumah kita, dia pesan nasi goreng misalnya, walaupun kita nggak buka restoran. Oke, nah ini berarti keluarin emas dari airnya ya, pakai tanah. Pakai tanah. Tanah itu banyak belajar, banyak mendengar. Ya plus tadi juga lagi-lagi kreativitas ya Pak Budi ya. Ya, tanah api. Mungkin. Karena apinya benar. Jadi mainkan api dan tanahnya. Nah ini Pak Budi tadi barusan saya dapat bisikan nih dari panitia. Ya. Katanya yang mau nanya langsung juga banyak Pak Budi. Oh. Ini boleh kita buka satu. Boleh. Ya. Baik. Jadi gimana? Oke, mungkin nanti habis satu pertanyaan ini baru kita buka. Jadi kata panitia biar satu pertanyaan lagi baru dibuka nih tanya langsungnya. Ini karena pertanyaannya banyak banget. Oke, kita lanjut nih. Berarti ini yang tadi ya sudah. Selanjutnya Suhutan, bagaimana peluang bisnis untuk show ayam pada tahun ini? Tahun berapa ayamnya? Nah ini nggak disebut nih. Ini mungkin Bapak atau Ibu yang bertanya boleh disebut tahunnya lagi. Kalau nggak tahu tahunnya, kita gunakan yang tadi ya, yang secara umum. Tahun show ayam tahun ini lagi kena siput tadinya kartu mati, nggak bisa buka bisnis baru. Oh. Secara umum nggak boleh buka bisnis baru. Karena akan kena akan nggak berkembang di situ. Oke. Nah ini mungkin bagi yang bertanya, jadi secara umum tahun ayam, show ayam untuk tahun ini kurang baik. Ya, mungkin secara untuk buka bisnis baru. Buka bisnis baru. Oke, ini pertanyaannya. Ada yang mau nanya langsung mungkin dari Bapak Ibu yang hadir dari rumah? Sudah ada yang raise hand ya? Oke, mungkin langsung aja dari yang bernama Handi Chang. Bapak Handi, silakan Pak Handi, boleh open mic dan videonya. Selamat malam, Romo dan semuanya, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya ya. Saya kan masih kuliah. Saya sionya itu, saya lahir tahun 2002. Nah, itu berarti kuda air. Nah, itu kira-kira di tahun ini gimana? Apakah saya bisa mendapatkan, maksudnya kayak keberuntungannya gimana, terus apakah saya bisa mendapatkan beasiswa gitu? Terima kasih. Ya, oke, langsung saya jawab ya. Langsung. 2002 itu masuk hitungan show kuda. Kudanya ya, kuda kayu. Kuda kayu karir, reputasi lagi bagus. Kredit point juga lagi bagus. Kayu itu sendiri berhubungan dengan dunia pendidikan. Secara teori, secara hitung-hitungan bisa dapat beasiswa. Tapi saya nggak tahu kualitas nilai Anda seperti apa. Kalau memang Anda nilainya bagus, ya kepintaran, artinya skill kepintaran memenuhi persyaratan untuk syarat dapat beasiswa, peluang dapat beasiswanya cukup besar. Kan biasa beasiswa kan harus yang pintar gitu ya. Nah saya nggak tahu kan, ini cuma lihat show kualitas kepintarannya sampai di mana. Tapi kalau memang kamu pintar, ya peluang untuk dapat beasiswa sangat terjanjikan tahun ini. Oke, jadi interaksi juga antara show dan pribadi ya Pak Budi ya.
Jadi kalau secara rasionya sih bagus ya. Bagus, tapi kan selektif. Yang namanya Tinggi-tingginya beasiswa lagi, kan pasti bener. kan ada kriterianya. Benar-benar. Nah, berarti ini sebenarnya kembali ke orangnya ya, mau berusaha untuk memenuhi kriterianya atau enggak ya? Iya. Nah, Jangan cuma mau dapat hadiah tapi nggak mau membina diri gitu. Nah, benar-benar. Jangan hanya mau menerima tapi nggak mau membina diri Iya. untuk layak menerima itu. Nah, ini ada satu lagi yang mau nanya langsung Pak Budi. Ini Ya. Saudara Ruben. Masih ada di Zoom, Saudara Ruben? Oke, silakan mau bertanya langsung. Ya, saya Ruben Ya. Su, kelahiran 1981. Oke. Su kenal sama saya. Yang saya mau tanya, untuk CEO saya di tahun ini, apakah masih bisa kemungkinan misalnya dapat karir baru atau pekerjaan baru, gitu aja. Karir atau pekerjaan baru. Oke, ya ayam tahun 81. Itu ayamnya masuk hitungan ayam kayu. Kayunya lagi bagus tahun ini. Terus ada unsur logam, logam itu bintang kuatnya kayu. Jadi bisa ada peluang dapat karir, ya, dapat tawaran kerja yang baru, ya itu peluangnya ada. Tapi tuntutan pekerjaannya akan mengundang resiko stres yang cukup tinggi. Karena ibarat kayunya kena papas pedang terus. Ya, jadi bisa ada peluang dapat job baru, tapi harus siap mental karena apa? Ngejalaninya harus siap stres. Itu. Tapi kalau dari sipu ayamnya sendiri kan kena kartu mati, ya. Peluang untuk mendapatkan job barunya ini juga hati-hati, bisa banyak yang cuma PHP. Memberi harapan palsu yang begitu menjanjikan tapi ujung-ujungnya itu gagal total atau ujung-ujungnya nggak jadi. Jadi bisa jadi ada beberapa kali kegagalan sebelum bisa mendapatkan benar-benar job yang eksis, bisa didapat, bisa dijalanin di 2022. Ada resiko ketemunya PHP gitu. Oke, ini berarti mesti ada lagi-lagi kesabaran juga ya Pak Budi ya, karena banyak PHP-nya ya tadi. Ya jangan terlalu gampang percaya orang. Oke. Dan juga jangan terlalu gampang percaya. Betul. Nah ini pertanyaan selanjutnya Pak Budi. Ini yang tadi show ayam ternyata udah klarifikasi nih. Bagaimana peruntungan show ayam tahun 1969, Pak? Oke, ayam 1969 ayam tanah. Ya, nah ayam tanah ini ketemu air, ketemu kayu, termasuk tadi elemen yang saya bilang lemah. Terus ketemu lagi logam, tanah kalau ketemu logam tekor, ya akan banyak subsidi silang kalau dia pengusaha. Terus karena elemen pribadinya, tanahnya juga jadi nggak bagus, elemen show-nya, jadi tekanan kerja ini akan sibuk, orang ini akan jadi overload gak karuan dengan pekerjaan-pekerjaan ekstra, pekerjaan tambahan, tapi yang sifatnya tuh pembenahan manajemen, pembenahan SDM, mengurusin klaim, ya mengatasi compliance. Jadi akan banyak sibuk tambah pekerjaan, tapi yang nggak berkorelasi dengan penambahan income. Malah salah-salah bisa subsidi, ya uang yang sudah ada tersubsidi ke pos-pos yang lain yang karena ada problem, ada masalah harus dihandle. Dan ini juga bisa membuat depresi, ya jadi harus tetap kesehatan dijaga. Nah supaya tanahnya kuat, ya nggak tergerus sama air dan kayu, gedein apinya. Oke. Api berarti kembali ya ke kunci tahun ini tuh sebenarnya siapa yang apinya bisa gede, dia bisa survive. Bapak Ibu sebenarnya kalau dari tadi ini kita cermati ini memang kata kuncinya adalah tadi macannya macan ganas. Macan ganas itu artinya yang ulet dan gigi bisa berkembang ya. Plus elemen api juga berkali-kali diulangi dan elemen api itu kegigihan. Ini benar-benar berarti udah macan ganas, api berarti benar-benar yang gigih, yang tangguh, yang strong yang bertahan ya Betul. Pak ya. Ini menjadi kata optimis, kita. Antusias itu juga api. Optimis dan antusias. Oh ya benar, api yang menyala-nyala. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu ini kata kuncinya mesti kita ingat terus nih di tahun macan ganas ini yang harus kita perhatikan adalah semangat, keuletan, optimisme kita. Apalagi tahun ini masih pandemi Omikron lagi Pak Budi. Iya. Omikron juga ya artinya kita butuh lebih apa ya bisa dikatakan positive thinking ya supaya imun nggak menurun. Ini kalau orang badan apinya kuat, imunnya kuat. Oh iya. Kalau orang apinya kecil, kesehatannya gampang jelek. Iya benar. Karena berhubungan juga sih kalau Iya. yang apinya kuat ya optimisme itu ngaruh ke sistem imun Pak Budi. Betul. Karena tadi pagi barusan saya ikut seminar tentang itu juga Bapak Ibu. Dan api juga kualitas kegembiraan. Oke. Ya, happiness kita. Kalau kita selalu gembira, mengerjakan apapun dengan suasana hati yang gembira, ya walaupun kerjanya berat tapi tetap ngejalaninnya enjoy, happy. Orang yang gembira, happy, daya tahan tubuh kuat. Jadi virus nggak gampang menggerogoti kita. Oke. Tapi yang lesu, yang murung, yang sedih, itu daya tahan tubuh juga melorot. Iya benar. Jadi keceriaan, kegembiraan itu yang dibutuhkan ya Pak Budi. Itu ya? api.
Oke, ini sebenarnya nyambung loh Pak Budi. Tadi pagi kan saya juga ikut seminar ya, tapi Iya. tentang psikologi sesuai profesi saya gitu. Iya. Ini unik sih Bapak Ibu. Memang kalau kita ada masalah, lalu masalah itu kan sebenarnya sesuatu yang negatif ya Pak Budi. Iya. Tapi kalau otak kita menganggap masalah itu sebagai sesuatu jalan buntu, itu hormon yang keluar itu hormon kortisol. Dan hormon kortisol itu bikin kita Stres. makin down sebenarnya. Tadi pagi itu jadi dikatakan bahwa kalau masalah itu kita anggapnya sebagai tantangan, ya kita bisa hadapinya dengan ceria, itu hormon yang keluar itu hormon endorfin. Iya. Endorfin itu hormon penghilang rasa sakit, Iya. bikin kita makin tangguh. Nyambung ternyata. Iya. Memang begitu. Pembicaraan Pak Budi hari ini. Oke, baik. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu ya, kita lewati tahun ini dengan optimisme, kita kerjanya juga gembira gitu ya, yang semangat lah gitu. Oke, kita lanjut. Ini beberapa pertanyaan ini masih banyak banget sebenarnya. Ini luar biasa nih. Antusias. Keteteran ya. Iya, saya keteteran. Scrollnya keteteran. Sambil nyimak Pak Budi sambil scroll terus nih. Baik, kita lanjut. Ini lebih serius nih pertanyaannya Pak Budi. Tahun 2022, stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia Pak Budi. Kayu di tanah yang rapuh, itu kuncinya. Kayu itu politik. Dunia politik tuh penjabaran elemennya kayu. Tapi kayu yang tumbuh di 2022 adalah pohon besar tapi ditumbuh di tanah rapuh. Jadi bisa banyak tokoh politik yang tumbang tahun ini. Ya, bisa banyak tokoh politik yang akhirnya berurusan dengan masalah hukum. Atau bisa banyak public figure yang bermain di dunia politik yang tumbang. Karena apa? Semakin dia arogan, semakin dia takabur, semakin dia merasa hebat, pohonnya makin gede. Sementara tanahnya rapuh, makin gampang tumbang. Jadi arogansi politik ya, orang-orang politik yang arogan akan banyak yang bertumbangan di tahun ini. Jadi di tahun ini justru yang Low profile, yang harus dibutuhkan yang low profile ya. yang kalem, itu yang malah karir reputasinya akan terangkat bagus. Baik. Jadi walaupun ini macan ganas, tapi secara politik malah harus low profile. Untuk politik, karena Untuk politik itu politik. berkaitan dengan kayu. Kayunya kalau digudain, Ya. karena tanahnya rapuh, Malah resiko ambles. tumbangnya kuat. Oke. Jadi tokoh politik juga harus banyak mendengar, termasuk mendengar suara rakyat, bukan mengeluarkan egonya sendiri. Ya. Karena tanah tadi mendengar ya Pak Budi. Kita mau masukin awal tahun macan aja ada satu kasus kan tokoh politik yang jadi bikin heboh Kalimantan kan gara-gara ngomongnya arogan gitu kan. Iya benar. Nah itu udah kena langsung, begitu masuk tahun macan udah kena dia. Baru pembukaan. Baru pembukaan, dimulainya menjelang akhir tahun kerbau, tapi tahun macannya langsung bermasalah. Ya, ini udah langsung kelihatan. Udah kelihatan kan. Oke, nah ini selanjutnya nih. Nama budaya, izin bertanya peruntungan Siotikus 84. Semula sudah punya usaha di bidang komputer, tapi mau buat usaha lagi. Cocoknya apa, Pak Budi? Tikus 84 tuh tikus emas ya, tikus emas, tapi emasnya juga emas yang tenggelam di laut. Jadi harus ada tanah yang kuat supaya logamnya terangkat ke atas. Terus logam itu harus ditempa, diolah sama api, baru jadi pusaka. Jadi dia akan bagus kalau mau buka bisnis baru yang berhubungan dengan tanah dan api. Itu adalah mengolah tepung, terigu jadi makanan. Oke. Mengolah tepung dan terigu menjadi makanan. Iya. Oke. Martabak contohnya. Iya. Tadi saya pengen nyebut itu, cuma takut ini so tahu dibilangnya, tapi saya pikiran itu juga. Saya udah baca pikiran kamu. Pak Budi ini tatapan matanya langsung nih menembus pikiran. Oke, ini selanjutnya ada lagi show ayam Pak Budi, tapi Iya. 93 katanya peruntungannya bagaimana nih? Karir terutama. Iya. Ayam 93 juga ayam emas ya. Tahun ini juga macan emas. Jadi kalau buat karir belum menjanjikan banyak, stuck malah. Tapi kalau dia wirausaha, punya bisnis sampingan, bisa jadi bisnis sampingnya menghasilkan hasil yang menggembirakan. Tapi kalau dari karir dia akan stuck, dia harus punya bisnis sampingan. Berarti yang ayam tahun 93 ini harus kreatif di bisnis sampingannya ya, jangan ngandelin. Ya istilahnya sekarang kan ada dikenal banyak bisnis kreatif ya. Nah dia harus masuk ke situ. Oke, nah itu tipsnya berarti ya bagi yang bertanya, karir utamanya mungkin stuck, tapi sampingannya ini nih yang bisa dimainkan dalam tanda kutip. Oke, selanjutnya Romo Budi, saya mau bertanya, kalau Shobabi tahun 71, bagaimana karir dan keuangan? Kalau mau bisnis, unsurnya apa? Tahun 71 ya, itu juga lagi-lagi babi emas. Ya, tapi ini hati-hati ya, emasnya model-model kayak emas perhiasan begitu. Kalau orang pakai cincin nggak selamanya dipakai. Ya. Ya, kadang-kadang bosan dicopot. Kalau dicopot disimpan masih bisa dipakai lagi. Dicopot dijual hilang nih. Artinya apa? Bisa ada satu situasi habis mandi sepak dibuang. Nah, supaya nggak diberlakukan seperti itu harus punya kartu truf. Harus punya skill yang membuat orang tergantung sama kita. Baru safety. Nah, ini kan menanya karir. Ya, resikonya malah bisa kehilangan job. Karena apa? Di
dinonjobkan karena itu habis manis cepat dibuang. Tapi kalau punya kartu truf, punya skill, punya keahlian khusus yang membuat orang merasa tergantung sama dia, walaupun tidak ada kenaikan karir yang cukup menjanjikan, tapi paling tidak safety aman. Oke. Gitu. Jadi bagian tadi ya bertanya Shobabi tahun 71 ya tetap mesti punya walaupun secara karir mungkin nggak berkembang tapi punya skill lain mungkin ya Pak Budi ya yang perlu. Maksud saya sini, jangan gara-gara karir nggak berkembang malah mental kerjanya makin drop, makin down, malah kehilangan kartu truf bahwa orang butuh dia gitu. Nah itu gampang sekali dirumahkan istilahnya. Iya, jangan sampai apinya hilang juga ya. Oke. Pak Budi, tadi saya barusan dapat bisikan lagi dari panitia ini. Ya. Katanya waktunya mau ditambah boleh nggak Pak Budi? Ya saya oke lah tergantung wihara fluid. Pertanyaannya baik banget Ya, nih. settingnya gimana. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaan juga sebenarnya saya pengen nanya Pak Budi, cuma Ya. ada yang langsung nanya nih. COVID gimana Pak Budi di tahun ini? Gini ya, kalau secara ilmu elemen, yang namanya virus itu akan mengganas kalau banyak tanah lumpur. Sama, ya, teori penyakit juga kalau banyak tanah lumpur, banyak kuman. Nah, kapan terjadi tanah lumpur? Adalah saat elemen airnya besar, terus elemen tanahnya lembab, logamnya banyak. Itu 2021. Dan logam keruh juga itu bisa menimbulkan banyak kuman penyakit, itu 2020. Kalau 2022 udah mulai ada air, udah mulai ada kayu, walaupun masih ada logam. Tapi sudah tidak masuk tanah di sini. Ya, tanahnya walaupun lemah tapi tidak masuk menjadi tanah lumpur ya. Ya, tanah yang banyak penyakitnya kalau lumpur istilahnya. Jadi akan mereda, COVID akan mereda. Ya, saya perkirakan bulan Mei, bulan Juni mungkin kita udah akan lebih leluasa bergerak. Cuma memang sampai April, karena April itu terjadi lagi tanah lumpur yang artinya masuk menguat. Nah, kalau semakin banyak lumpur, semakin banyak penyakit. Puncak COVID Omikron ya, itu saya perkirakan akan ada di bulan April. Setelah itu mereda drastis. Oke. Jadi kalau menurut perhitungan dari Pak Budi, kita mesti waspada ya ini ya. Harus tetap masih harus jaga prokes. Makanya kita nih dari tadi nggak buka masker. Kita walaupun talk show tetap pakai masker ini. Walaupun jauh jaraknya. Dan nggak banyak orang ya, cuma ada kru berapa orang. Ya. Tapi tetap harus pakai masker. Benar. Jadi talk show ini tetap berlangsung dengan prokes nih. Hanya ada berapa orang di dalam ruangan ini, kurang dari 10 ini. Nanti kita tetap pakai masker. Tapi berarti ada kabar sedikit optimisme ya sebenarnya ya Pak Budi ya. Ada kemungkinan bisa menurun ya setelah puncak di bulan April nanti. Itu dan memang kalau kita lihat ini belakangan kan naik terus kasusnya di Pak Budi ya. Iya memang karena masih lembab ya. Awal-awal tahun ini masih banyak air. Oke. Nah ini langsung nih Pak Budi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan hoki macan tahun 74 Pak Budi? Macan tahun 74 itu macan air. Ya, air dapat bantuan logam. Jadi akan ada orang yang memberikan support, memberikan dukungan, termasuk kalau dia mau butuh dana, akan ada pengucuran dana yang bisa dia dapat, ya, menjanjikan cukup menggembirakan. Jadi bisa mengelola bisnis yang disupport ya, ada penyandang dana yang bisa masuk ke ranah bisnis dia. Cuma itu tadi, macan ketemu macan kan kena tai sui, kesehatan yang harus dijaga. Jadi secara bisnis mungkin akan ada dapat investasi gitu ya? Ya, dapat investor. Investornya dapat investor, tapi kesehatan tetap harus dijaga. Jangan diporsir. Jangan diporsir. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini semuanya pada nanyanya. Ya, udah masuk konsultasi pribadi sebelumnya. Tapi Pak Budi ini tetap melayani ya pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, ini Kuda ingin bertanya, Kuda ini spesifik lagi, September 78, bisnis apa yang hoki Pak Budi? Kuda tahun 78 itu masuk dalam hitungan kuda api ya, tapi kalau buku-buku bilang dia kuda tanah. Nah, kalau kuda api ketemu macan emas ya. Emas itu dia punya cai ya, dia punya bintang hoki, tapi bagaimana api dia melebur lemas ya, melebur besi bisa jadi pusaka, baru dia punya nilai value di situ. Nah, hanya api yang gede yang bisa membuat logam ini dilebur jadi pusaka. Sedangkan sekarang kan masuknya kayu basah. Ya, kayu basah berpotensi membuat api kecil. Sedangkan dia sionya juga kudanya kuda api. Nah, stresnya akan tinggi kalau dia gagal menguatkan api. Bagaimana dia memanage stres menjadi peluang, memanage stres menjadi sebuah gairah, ya, menjadi sebuah tantangan. Dari situ kunci dia. Kalau apinya ngedrop, dia gampang down, gampang frustasi, gampang putus asa, ya ambles. Jadi ini di sini berarti mindsetnya ya Pak Budi ya, harus lagi-lagi sebenarnya apinya dimainkan lagi, uletnya, giginya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Budi, ini
Ini konsultasi pribadi semua sih jatuh-jatuh. Iya. Bagaimana bila show babi Januari 96 plus percintaannya katanya Pak Budi. Ini spesifik nih. Januari 96 berarti hitungannya masih 95. Ya, 95 itu juga masuk hitungan babi api. Ya mirip seperti yang saya jawab barusan. Cuma bedanya babi tahun ini lagi gampang kena energi negatif. Ya, jadi human error-nya gampang membuat dia ngambil keputusan yang sifatnya human error. Nggak rasional gitu ya Pak Iya, Budi. nggak irasional. Apalagi kalau dia ke bawah arus yang katakanlah kena pengaruh-pengaruh spiritual yang nggak bagus, ya, iming-iming spiritual yang sebenarnya nggak masuk akal tapi dia kerjain juga, bisa bahaya, bisa kecebur. Jadi hati-hati dengan pengambilan keputusan yang tidak rasional di sini. Betul. Pertanyaan selanjutnya Pak Budi ini dari Facebook nih. Dari Facebook nyasar nih ke Zoom nih, tapi tetap kita lanjut. Kalau kelinci 1987 itu elemennya apa dan bagaimana Pak Budi? Kelinci 1987 tuh elemennya juga masuk kategori elemen api. Ya. Keberuntungan bintang hoki bagus terutama yang bekerja di bidang jasa. Ya, tapi lagi-lagi karena kelinci tadi masuk kena biang penyakit, ya, hal yang menyangkut kesehatan tetap harus diantisipasi. Oke, itu jawabannya dari Pak Budi ya, untuk yang kelinci 1987. Nah ini Bapak Ibu, karena pertanyaannya banyak banget nih, sedangkan ini udah 20-20 ya. Jadi mungkin sampai 20-30, ya pertanyaannya nggak habis, langsung kita tetap kita selesaikan ya, karena bagaimanapun juga kalau ini bisa lanjut sampai Nggak kelar. banyak banget. Jadi saya akan fokus untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu ya Bapak Ibu. Jadi seandainya kalau nanti ada yang tidak terbaca ya, karena waktunya yang nggak cukup. Nanti mungkin di tahun depan atau konsultasi pribadi lewat langsung ke Pak Budi ya secara personal tapi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Show kambing api 79. Hokinya gimana nih? Tahun 79 kambingnya nanya kebetulan sama, ini juga kambing api. Ya, jawabannya mirip-mirip semua. Api semua. Tapi jangan salah. Kambing ya. Kambing kan lagi kena bintang bagus tuh, ada kebajikan naga. Ya, jadi ada kemampuan mengambil keputusan yang brilian yang membuat ide gagasan dia disambut pasar dengan baik. Jadi ya lagi-lagi harus kreatif. Oke. Gagasannya akan disambut dengan baik berarti ya itu tadi ya. Ya karena lalu ada kebajikan naga itu membuat orang yang punya kemampuan membuat judgement keputusan itu bagus gitu. Oke. Justru kebalikan dengan tadi ya Pak Budi, kalau yang tadi irasional, kalau ini justru dia pengambilan keputusannya lagi bagus-bagus. Ya, sangat lagi tajam ya. Dia punya kemampuan analisisnya lagi tajam. Dipakai itu, jangan dibawa tidur gitu kan. Dimanfaatkan mumpung ya ada keuntungan di tahun ini. Ini yang kambing tahun 79. Ini otak saya udah mulai cenut-cenut nih. Soalnya ngitung luar kepala terus. Tapi ini luar biasa sih. Kalau saya kan kerepotannya scroll pertanyaan, kalau Pak Budi ini ngolah data di sini. Luar biasa ini antusiasmenya. Karena nggak pakai laptop kan ini. Oh iya, nggak ada alat bantu Pak Budi. Kalau saya alat bantunya handphone. Iya. Oke, selanjutnya Pak Budi bagaimana? Ini mungkin 2 pertanyaan lagi aja ya Pak Budi. Iya. Gimana pun juga ngelayanin pertanyaan ini. Karena pertanyaan pribadi semua nih. Lumayan ngepres otak. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Berarti hoki kerbau 73 di bidang properti, Pak Budi. 73 berarti itu masuk kategori show kerbau. Ya, kerbau lagi bagus ya, dapat aura matahari, terus 73 sendiri juga kerbau kayu. Kayu juga bisa membuat api jadi gede, ya, terus ditambah lagi hawa matahari, karir akan menjanjikan bagus. Ya, bahkan bisa ada kerjaan-kerjaan yang prestis ya yang bisa didapat kerbau tahun 73 ini. Oke. Baik, nah ini Pak Budi ada yang nanya, tapi saya rasa ini sebenarnya udah terjawab juga. Dia tanya dia di tahun 79. Nah ini kan Ya, tadi udah terjawab ya, api juga ya Pak Budi ya tadi ya. Lalu juga mungkin yang terakhir, ini bagaimana kalau yang kelahirannya kambing di tahun 91 Pak Budi? Kambing tahun 91. Ini kambing tanah. Ini energi lagi capek ya. Jadi banyak terkuras waktu, tenaga, pekerjaan jadi overload. Banyak tumpukan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi yang tidak berhubungan dengan kenaikan karir. Karir cenderung stuck, tapi pekerjaan ditumpuk ya, bertumpuk kerjaan overload yang sifatnya memang beban pekerjaan meningkat, tapi tidak langsung dengan peningkatan karir. Oke, beban kerja lagi banyak-banyaknya, tapi nggak langsung berkaitan dengan karirnya. Oke,
ini benar-benar terakhir Pak Budi kali ini karena ada Ya. bisikan dari Pak Dita tadi terakhir dan saya rasa ini penting bagi kita semua nih. Nah ini kan wihara Pak Budi. Iya. Wihara kan karena COVID jadi online terus ya. Mm-mm. Mungkin pertanyaannya gimana nih kalau wihara nih dilihat secara show itu seperti apa dan ada kiat-kiat tertentu nggak supaya maksudnya nih gimana pengelolaan wihara di masa COVID ini gitu Pak Budi? Wihara itu kalau secara elemen tempat orang beribadah, tempat orang duduk tenang mendengar, ya mendengar parita, mendengar nyanyian, mendengar ceramah. Berarti ini didominasi sama elemen tanah. Tahun ini kekuatan tanah kan lagi lemah. Ya, jadi bagaimana menciptakan kebaktian-kebaktian online yang juga dimodifikasi dengan kreasi, mungkin juga ada door prize ya. Karena kreasi-kreasi itu yang membuat api, membuat tanah jadi lebih kuat. Kalau enggak akan lesu. Karena udah 2 tahun lebih orang online, lama-lama juga dunia online ini juga menjenuhkan. Nah, pintar-pintar penyelenggara online karena wihara ini elemennya tanah, dikuatkan dengan elemen api. Ya, itu meng-create mungkin ya ide-ide, gagasan-gagasan inovasi. Tadi saya sertukan aja mungkin ada door prize atau apa. Walaupun nilainya kecil, tapi itu kan memberikan satu daya tarik sendiri. Ya pintar-pintar membuat gimmick lah istilahnya. Kalau enggak, ini udah mulai masuk ke tahap orang mulai jenuh dengan kebaktian online karena udah 2 tahun. Saya juga kan membina kelenteng ya. Makanya kemarin waktu mau masuk tahun baru Imlek ini, di kelenteng saya di Ceng Bubio Siodeng itu saya geber untuk aktivitas pemasangan lilin sama lampion. Jadi dapat api gede di situ. Jadi semangatnya lagi-lagi bergelora. Orang jadi antusias untuk pasang lilin, pasang lampion. Nah karena itu kan wihara ya, jadi saya juga ingin menambahkan, dari tadi saya ngomong api. Tanah, ya. Tanah itu ibadah. Makin sering rajin ibadah, ya, terutama yang offline, terus yang online juga, tapi benar-benar ngikutin ibadahnya kusuk, dengar gitu ya, karena tanah kan banyak mendengar. Sama gedein api, ya gedein api itu kalau di wihara ada kesempatan pasang pelita, ambil momen itu. Kalau di kelenteng ada kesempatan pasang lilin, ambil momen itu. Jadi ngegedein api bisa juga dengan momen kayak gitu. Tapi api yang benar-benar real adalah sembahyang. Jadi umat Buddha di tahun ini kalau rajin ibadah, rajin sembahyang, cenderung akan menjadi umat yang bisa survive menghadapi tahun ganas 2022. Macan ganas. Jadi sebenarnya sinkron ya semuanya ya Pak Budi ya. Jadi kita sembayang tetap dengan penuh keyakinan, dengan penuh optimisme, Omi Tohut bisa melewati tahun ganas, tahun macan ini. Butuh perlindungan ekstra. Perlindungan ekstra benar. Ya, dari para son, dari para suci. Nah ini di samping karma baik kita juga harus ditimbun. Kalau kita nggak punya bekal karma baik juga perlindungannya nggak ada. Kalau perlindungan itu berbuah, diambilnya dari karma baik kita. Ya benar tadi udah mau ngomong itu tuh. Kalau nggak ada karma baiknya juga para dewa mau nolong juga bingung Nggak juga ada, ya. Nggak ada bahan. Saya udah baca lagi. Iya, ini Pak Budi bener siap ngeliat muka saya nih. Apa yang mau saya omongin udah disebut duluan. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ini ending ya dari kegiatan talkshow kita pada tahun ini. Ya tapi apa tadi omongannya Pak Budi ini sebenarnya terbukti banget loh. Pak Budi kan bilang wihara itu harus kreatif ya, banyak gimmick-gimmicknya ya. Ini terbukti hari ini juga kan ini sebenarnya gimmick Pak Budi. Gimmick. Ya? Ini makasih banyak sih Pak Budi. Jadi karena beda kan, bukan ya, cuma ceramah dharma biasa, makanya antusias. Nah itu dia Pak Budi, 100 orang nggak berkurang. Oh nggak ada yang keluar ya, nggak ada yang live. Ini 100 orang nggak berkurang, belum lagi yang di Facebook, di Instagram, dan terbukti kalau kita kreatif ya, ada variasinya bisa lebih ramai gitu. Ini terima kasih banyak ke Pak Budi yang sama-sama meluangkan waktu. Ini Pak Budi luar biasa. Dari pagi sudah banyak aktivitas, tetap mau meluangkan waktu. Saya hadirnya belum istirahat dari pagi, nyambung terus karena tadi klien saya jam 6.05 baru selesai, saya langsung jalan ke sini. Luar biasa, langsung ke sini melayani pertanyaan-pertanyaan yang asal otak semua. Oke, baik Pak Budi, semoga tetap sehat. Terima kasih sama-sama sudah mau meluangkan waktu, memberikan banyak wejangan ya di tahun macan ini. Juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir juga semoga lancar rezekinya, tetap sehat ya melewati masa pandemi ini. Akhir kata mungkin saya akan tutup dengan kalimat Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Saudari Candy.